Saudara, siang ini kita akan coba belajar untuk mengenal Dia sebagai Papa, bukan sebagai Tuhan. Ya, lihat ini. Kita akan mengenal Dia sebagai seorang ayah, bukan sebagai Tuhan. Apa bedanya mengenal Dia sebagai Tuhan dan mengenal Dia sebagai seorang ayah? Beda jauh. Saudara, kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan, maka yang muncul di benak kita itu cuma peraturan. Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Nah, padahal sejak awal Dia yang mengasihi kita dan mengirimkan Yesus menjadi manusia, itu mau dikenal sebagai ayah. Nah, ini kegagalan gereja yang paling fatal. Sehingga membuat banyak orang Kristen hidupnya hanya legalistik. Tahu kata legalistik, penuh peraturan. Maka itu tidak sedikit, pasti di antara teman-teman saudara pernah mengatakan, begitu beratnya jadi Kristen itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena nggak mengenal hukum ini. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 8. Mengapa tiba-tiba Filipus menyerukan perkataan ini kepada Tuhan Yesus? Setelah sekian waktu mereka jadi murid dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba muncul pertanyaan yang sangat aneh. Apalagi kalau sudah mempelajari seluruh perikop dalam Injil Yohanes 14 itu, maka di ayat 8 ini nggak ada hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Sepertinya berdiri sendiri. Nah, ternyata pertanyaan Filipus ini merupakan pertanyaan semua orang di dunia, bukan yang Kristen saja. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Maka kata Filipus bagaimana? Coba saudara baca. 1, 2, 3. Ya. Ya. Setelah sekian waktu mereka jadi murid, tiba-tiba pertanyaan ini nyeletuk. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Kalau saudara punya Alkitab dari berapa bahasa, saudara bongkar kata cukup ini luar biasa. Puas, komplit, kenyang, satisfy, enough, lengkap, utuh. Itu kata cukup. Nah, inilah satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita kapan seorang manusia itu bisa berkata cukup dalam hidupnya. Justru ketika dia menemui pencipta alam semesta sebagai Papa, seorang ayah. Saudara, hal ini sangat mendasar dan harus dikenali oleh semua orang di dunia ini. Dia itu ayah, dia itu Papa. Yang hebat sekali. Oke, saya ingin tanya kepada saudara, walaupun menurut penglihatan mata saya ini tidak semua yang ada di sini sudah menikah atau punya anak. Pernahkah saudara mikir mengapa dan bagaimana seorang anak, seorang bayi itu bisa tahu bahwa dua orang ini papa mamanya? Siapa bisa jawab? Kenapa mereka bisa tahu? Padahal nggak diberitahu. Nggak mungkin ada bayi dari lahir sampai umur berapa bulan, berapa tahun, so dibilang ini papa, ini mama, itu om, itu tante, itu oma, itu opa, itu tetangga. Nggak perlu. Tapi langsung mereka tahu mana papa mamanya. Mengapa? Siapa bisa jawab? Tiap hari ketemu? Bukan. Ayo apa yuk? Kenapa? Digendong? Bukan. Tiap hari disebut? Bukan juga. Dipuji? Oke, jawabannya gampang. Diterima. Ya, diterima. Acceptance. Kalau saudara belajar psikologi, teori ilmu jiwa boleh sehebat apa saja. Dengarkan ini. Tapi satu poin penting yang sangat dibutuhkan oleh semua manusia adalah acceptance, penerimaan. Apa adanya. Saudara, dunia kita sekarang sedang luka. Bukan karena apa-apa. Karena begitu banyak penolakan dalam hidup ini. Mengerikan sekali. Nah, penerimaan itu. Maaf, saya harus beri ilustrasi ini supaya saudara punya gambaran dikit. Bagian sudah punya anak pasti akan ngerti ilustrasi ini. Walaupun tidak sering terjadi, tapi pernah terjadi. Apalagi saya pernah ngalami. Saudara, bayi, mungkin bayi ini cukup kuat. Bisa cewek, bisa cowok. Ya umur 8 bulan atau 9 bulan.
Wah, pokoknya kuat sekali. Maaf ya. Pas dia terbangun, tapi nggak nangis. Jadi mamanya nggak tahu kalau anaknya bangun. Namanya bayi kuat. Maaf, dia lagi berak. Nggak tahu gimana dia tuh bisa buka pampersnya. Maaf ya, oke. Jangan geli ya, saya cuma cerita saja ini. Namanya anak, dia lagi santai, dia nggak pingin mamanya, sehingga sambil bangun, main-main, dia bukain, maaf. Namanya anak kecil nggak tahu kotoran tuh dipegang, dilapin ke kepala semua. Namanya anak, pernah lihat bayi seperti itu nggak? Memang jarang. Pernah ya? Oke. Nah, saudara, terus mamanya sadar ini kok jam bangun belum bangun, kok nggak ada suara. Nah, ketika dia masuk ke kamar bersama babysitternya dan melihat bayinya, maaf, dari kepala sampai muka, tangan, badan, kaki, semua sekitar tempat tidur penuh dengan kotoran bayi itu sendiri. Nah, apa bedanya babysitter dan mamanya waktu melihat anak itu? Ayo cepat jawab. Bedanya apa waktu melihat keadaan itu? Ini babysitter, ini mamanya. Oke, babysitternya pasti ngomel. Saya tanya bedanya dulu. Yang kedua, bagaimana reaksi babysitter dan bagaimana reaksi mama? Beda bukan? Nah, saudara, sekotor-kotornya anak itu bagi mama yang mengandung dan melahirkan, nggak mungkin dia akan, ini kamu kotor betul, terus diambil kupingnya dikit aja jewer, terus bawa kamar mandi gitu, kayak anak kucing dibawa oleh induknya. Ngerti maksud saya itu? Mungkin nggak seperti itu? Nggak mungkin. Walaupun kotor, digendong nggak? Gendong anaknya. Kalau babysitter belum tentu, mungkin dibungkus dulu baru dibawa, supaya nggak kotor tangannya. Nah, sekotor itu tetap diterima karena ini anaknya. Mengapa banyak orang Kristen takut kalau ketemu Tuhan, ketemu Papa di surga? Karena hanya dikenalkan Tuhan, 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 Tuhan. Memang dia Tuhan. Tapi kita nggak bisa mengenal dia dari awal kita bertobat, percaya Yesus. Kita harus kenal dia sebagai Papa. Maka itu nggak mungkin segila-gilanya orang tua, misalnya ada orang tua gila. Begitu bayinya lahir, hari pertama, berapa jam setelah dibersihkan semuanya itu, langsung bapaknya berdiri di pinggir dia. Beritahu, nak, kamu harus tahu peraturan di rumah ini. Jam 5 pagi bangun. Setengah 6 langsung kerja. Beresin ini, beresin itu. Mungkin nggak? Enggak. Makin anak ini dewasa, otomatis akan ngerti sendiri aturan di rumah itu. Nah, ketika banyak orang Kristen ingin kenal Papa di surga, yang diajar cuma peraturan. Jangan ini, jangan itu, terus begini, begitu. Belum ngerti. Diterima dulu. Dia itu Papa. Dari awal. Dia itu sudah mengenalkan dirinya sebagai Papa. Konsep yang saya terima sejak kecil, saya di sekolah minggu. Dari opa oma saya itu sudah Kristen. Dari pihak mama. Dari papa, maaf. Maka kami itu ngerti hukum-hukum Kristen dari kecil. Nah, saudara, saya itu masih kecil, itu punya sakit bawaan dari lahir, dan dokter memvonis saya umur 6 tahun pasti mati. Zaman itu nggak ada pengobatan sehebat sekarang ini. Nah, keluarga kami bukan keluarga kaya. Saya ingat doa mama saya waktu saya hampir umur 6 tahun, karena vonis dokter sudah bilang nggak mungkin tahan. Dia berdoa begini, mama saya baru dipanggil Tuhan 31 Oktober yang lalu. Saya masih ingat doanya. Bilang, Tuhan, kalau memang dia harus mati sekarang, saya serahkan. Daripada dia menderita. Tapi kalau Tuhan mau pakai dia, biar dia hidup. Karena nggak ada harapan. Nah, saudara, kalau kambuh sakit itu menderita sekali. Udah, paling tidak 3 hari itu saya tuh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa minum, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Akhirnya satu rumah pun ikut nggak bisa tidur. Itu selalu saya ingat, kalau datang sakit itu, 3 hari pasti penderitaannya. Kalau saya bisa lewat 3 hari, hari keempat sudah pulih, saya sehat kembali. Bisa seminggu, waduh menderita. Nah, konsep sekolah minggu itu kan karena dosa. Saya tuh mikir gini, Tuhan, kenapa yang dosa 2 orang? Adam dan Hawa toh? Yang menderita segini banyak. Kenapa Tuhan nggak bunuh mereka terus buat lagi? Pernah nggak saudara pikir logika seperti itu? Ya toh apa susahnya bunuh 2 orang itu, Adam dan Hawa, terus Tuhan buat lagi, kan dia maha kuasa. Kenapa tidak? Konsep legalisme itu kuat ada di benak saya. Sampai suatu hari saya jadi hamba Tuhan, saya baru mengerti.